Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani Galan Mingyang Abian Base, Rabu 4 Agustus 2021. Kami yakin dan percaya Bapak Ibu semua ada dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendasari hari kita, aktivitas kita hari ini, terlebih dahulu kita dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita datang kepada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, atas anugerah-Mu Kau berikan kepada kami hari ini. Kami boleh bangun dengan keadaan selamat, dengan tubuh yang sehat, kekuatan baru, kesehatan baru untuk memulai aktivitas kami hari ini. Kami rindu untuk mendasarinya dengan firman-Mu Bapa. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Roh Kudus-Mu turun atas kami sehingga firman-Mu boleh tersampaikan dengan baik. Berfirmanlah bagi kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menuntun kita hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-162 dan Yohanes 6 ayat yang ke-68. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mazmur 119 ayat yang ke-162 dari bacaan Alkitab sehari-hari. Janjimu atau firman-Mu membuat aku gembira, seperti orang yang menemukan harta. Yohanes 6 ayat yang ke-68. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Diberikan tema untuk perenungan firman Tuhan hari ini, firman Tuhan yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kata belakangan ini yang menjadi populer karena banyaknya kontes bakat yang diadakan di stasiun TV, yaitu kata tereliminasi. Dari ribuan orang yang mendaftar ikut kontes, satu persatu kontestan tereliminasi sampai tersisa beberapa kontestan saja untuk masuk ke dalam babak final sampai akhirnya menjadi juara. Di dalam bahasa Indonesia, tereliminasi bisa juga diartikan tergusur atau tercampak, terbuang atau terkesampingkan. Dalam bacaan kedua hari ini kita melihat banyak orang tereliminasi. Orang-orang yang tadinya sangat antusias mencari Yesus dan mau menjadi muridnya, kemudian mereka satu persatu mengundurkan diri karena mereka tidak bisa menerima perkataan keras dari Yesus. Yesus pada saat itu tidak khawatir akan orang yang meninggalkan dia, karena dia tidak mencari massa yang banyak. Yang ia cari adalah murid yang sejati. Yesus ingin menguji juga ke-12 muridnya. Apakah mereka juga akan mundur? Petrus menegaskan bahwa tidak ada pribadi lain yang mereka percayai selain Yesus. Sebab perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Petrus mengenali pribadi Yesus sebagai pribadi yang berasal dari Allah. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang kelihatan sebagai murid Yesus, tetapi belum tentu menjadi murid-murid yang sejati. Ukurannya adalah apakah orang tersebut tetap di dalam firman Yesus.
Ini bisa menjadi alat ukur bagi saya, bagi Bapak Ibu, untuk melihat apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam firman-Nya. Pemazmur menunjukkan bagaimana ia mengalami hidupnya, bergembira dan mencintai Taurat Tuhan. Sekalipun pemazmur berada dalam kesukaran, di dalam tekanan, dan dikejar-kejar oleh musuhnya, ia tetap berharap dan menantikan pertolongan dari Tuhan. Kita bisa melihat buah akan cinta akan Taurat Tuhan. Yang pertama, kita akan memperoleh ketentraman besar, sekalipun dihimpit oleh banyak masalah. Yang kedua, tidak ada yang berbuat atau yang membuat kita tersandung, sebab Taurat Tuhan tentu mengajar kita untuk selalu melakukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar. Itulah kekuatan firman Tuhan jika kita mau menghidupi dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun kadang-kadang kita sendiri yang menyusahkan hidup kita dan bersandar pada pengertian kita sendiri. Kemudian kita menjadi cemas, kita menjadi khawatir dan hilang harapan. Kita tidak tahu kemana mencari pertolongan. Kita jarang bahkan tidak pernah membaca firman Tuhan. Atau kita membacanya tetapi lupa akan firman-Nya. Sebab firman tidak berakar di dalam hidup kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama kita tekun membaca serta merenungkan firman Tuhan. Biarlah kita menjadi cinta akan firman, sehingga kita tahu kebenaran dan janji-janji Tuhan dalam hidup kita, yang menuntun serta memberi ketentraman, sukacita, dan pengharapan bagi hidup kita. Biarlah terus firman Tuhan ini merema dan bertumbuh dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, puji syukur atas anugerah firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Engkau memberikan kami firman-Mu yang begitu indah, sehingga boleh firman-Mu ini dapat merema dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu turun atas kami Bapa, sehingga kami boleh belajar terus akan firman-Mu, rindu akan kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat memulai hari yang baru bersama Tuhan. Tetap semangat dan diberkati Tuhan. Shalom.
Tuhan.